Ikan salmon merupakan salah satu jenis ikan bertekstur lembut yang mudah diolah dan juga mengandung berbagai macam nutrisi yang baik bagi manusia. Salah satunya adalah kandungan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Ikan salmon adalah ikan yang tangguh, terkenal sebagai ikan yang dapat berenang melawan arus terjal dan juga hidup di dua habitat, yaitu air tawar dan air asin. Hal ini membuat sebuah tantangan tersendiri bagi para peternak yang ingin membudidayakan ikan salmon. Saat ini budidaya ikan salmon terbesar berada di Norwegia, Amerika, dan juga Australia. Lalu, bagaimana proses peternakan ikan salmon yang menantang ini? Ikan salmon adalah spesies ikan yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, dan ketika remaja ikan salmon bermigrasi ke laut. Lalu pada musim bertelur, salmon akan kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Sehingga siklus ikan salmon menjadi patokan dalam proses budidaya ikan salmon secara keseluruhan. Secara umum, budidaya ikan salmon memiliki 3 proses tahapan. Pertama, proses penetasan telur salmon pada tangki-tangki air tawar. Kedua, proses pembesaran bibit ikan salmon muda di tangki atau di saluran air yang mengalir selama 12 hingga 18 bulan. Dan tahapan terakhir, ikan salmon remaja akan dipindahkan ke keramba di sepanjang pantai atau teluk di air asin hingga siap panen antara 12 hingga 24 bulan sejak pertama kali dipindahkan. Tahapan pertama. Perlu kamu tahu, hingga saat ini belum ada peternak ikan salmon yang membudidayakan ikan salmon hingga berumur cukup tua sampai umur reproduksi. Hal ini membuat bibit ikan salmon untuk para peternak sangat tergantung dengan penangkapan induk ikan salmon dari alam bebas. Pertama, para pekerja akan membuat jebakan dengan membuat arus buatan seperti bak berundak yang dipasang pada jalur migrasi ikan salmon. Ikan salmon yang tertarik dengan aliran ini akan menggunakan jalur ini menuju hulu. Namun ketika ikan salmon memasuki area ini, pekerja akan menggiringnya masuk ke ruang pemijahan. Di mana para pekerja sudah menunggu dan akan mengkategorikan berdasarkan ukuran, kualitas, dan juga jenis kelamin ikan salmon. Kemudian, ikan salmon betina akan dibedah perutnya untuk mengeluarkan telur ikan salmon dan ditempatkan pada wadah plastik. Yang selanjutnya, pekerja akan membawa salmon jantan untuk mengeluarkan spermanya, sehingga dapat membuahi telur ikan salmon betina. Telur ini kemudian akan dikemas untuk dijual ke peternak lain atau untuk dikembangbiakan pada bagian penetasan telur.
Beralih ke ruang penetasan telur ikan salmon, telur-telur ini akan ditempatkan pada heat trays atau semacam nampan yang ditutup dengan jaring dan diisi air mengalir 24 jam dengan suhu yang konstan, sesuai suhu pada habitat aslinya. Di tempat ini, peternak dapat menetaskan puluhan ribu ikan salmon per musim. Setelah beberapa hari, bayi salmon akan mulai menetas. Setelah semua telur ini menetas, bayi ikan salmon akan dipindahkan ke tangki air dalam ruangan. Selama awal pertumbuhan ikan salmon akan dibesarkan di tempat ini hingga berumur 5-6 bulan, baru kemudian akan dipindahkan keluar ruangan. Tahapan kedua. Setelah berumur 6 bulan, ikan salmon muda akan dipindahkan ke kolam di luar ruangan. Kolam ini didesain menyerupai habitat asli seperti aliran sungai, sehingga biasanya kolam berbentuk persegi panjang dengan membuat air mengalir dari satu sisi ke sisi lain. Pada fase ini, pekerja akan mengatur kondisi air secara berkala agar tetap sejuk dan dingin. Peternak akan memberikan makan ikan salmon pelet secara teratur. Ikan salmon akan diberi makan 2 hingga 4 kali sehari dengan cara menyebarkan secara merata. Ikan salmon akan berada pada kolam outdoor air tawar ini hingga berumur 6-18 bulan, sebelum akhirnya dipindahkan ke keramba di sepanjang pantai atau teluk. Tahapan ketiga. Pada siklus alami ikan salmon sebelum dewasa, ikan akan berpindah dari air tawar menuju perairan air asin atau air laut. Ikan salmon yang dipindahkan ke air laut apabila peternak sudah mendapatkan ikan salmon memiliki panjang antara 10 hingga 12 cm dengan berat berkisar 100 gram. Kolam air asin biasanya dibuat di perairan laut dangkal dengan menggunakan jaring semacam keramba yang terikat dengan jangkar. Ada macam kolam air asin ini baik yang berbentuk bulat maupun persegi panjang, namun secara umum memiliki fungsi yang sama. Keramba jaring apung ini memiliki 2 lapis jaring untuk mencegah ikan lepas dari kolam dan juga mencegah predator alami ikan salmon menerobos masuk ke kolam. Keramba jaring terapung semacam ini biasanya sudah dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang canggih, meliputi kamera bawah laut, pengatur suhu hingga sensor kandungan oksigen. Sehingga pekerja hanya melakukan pemantauan lewat komputer di komputer monitor induk. Pekerja akan mengecek ke lapangan hanya apabila ada gangguan dan perawatan rutin. Sistem kolam air asin terapung ini juga mensuplai oksigen dan juga pelet secara otomatis melalui selang yang berada di tengah keramba. Ikan salmon secara alami memakan bait fish yang lebih kecil, sehingga pelet ikan salmon mengandung ikan, minyak ikan, nutrisi, dan beberapa jenis kacang. Setelah ikan salmon berumur 12 hingga 24 bulan, ikan salmon siap untuk dipanen. Pemanenan ikan salmon akan dilakukan pada malam hari dengan menciptakan aliran alami menggunakan jalur besi yang berisi air, sehingga ikan salmon tertarik dengan aliran ini.
yang membuat ikan berbondong-bondong masuk ke dalam jalur ini. Jalur ini akan membawa ikan salmon masuk ke dalam truk pengangkut. Pada truk pengangkut ini suhu diatur agar selalu konstan 1 derajat Celcius, sehingga ikan dalam kondisi segar hingga sampai pada pabrik pengolahan. Selanjutnya di bagian produksi ikan salmon ini akan dipotong dan dibersihkan untuk dijual ke dalam kondisi filet atau irisan-irisan kecil. Namun beberapa konsumen juga lebih memilih ikan salmon utuh, sehingga akan dibekukan dan dikirim ke konsumen dalam kondisi utuh dan dikemas secara rapi.